Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of Christian Religion karya Johannes Calvin. Buku yang kedua, bab yang ke-18, yang berjudul Salvation is by free grace, not by the merit of works. Keselamatan adalah anugerah yang murni, bukan upah perbuatan. Bab 18 dari buku yang kedua ini merupakan bab yang terakhir. Bab ini menegaskan kembali bahwa keselamatan di dalam Kristus sepenuhnya merupakan pemberian anugerah Allah dan tidak pernah dapat dipahami sebagai upah atas perbuatan manusia. Johannes Calvin membuka pembahasannya dengan mengingatkan bahwa jika keselamatan didasarkan pada jasa manusia, maka kematian Kristus menjadi sia-sia. Karena itu, Injil harus dipahami sebagai kabar baik tentang anugerah, bukan sebagai sistem belas jasa rohani. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menunjukkan bahwa sejak awal Alkitab, Allah tidak pernah mengikat keselamatan pada kesempurnaan perbuatan manusia. Bahkan orang-orang kudus terbesar dalam Alkitab, seperti Abraham, Daud, dan para nabi, bergantung sepenuhnya pada belas kasih Allah. Jika mereka yang paling saleh pun membutuhkan pengampunan, maka jelas bahwa tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan Allah berdasarkan pada kebenaran dirinya sendiri. Calvin menegaskan dan mengajarkan kembali kepada kita bahwa perbuatan baik, betapapun pentingnya, selalu ternodai oleh dosa dan ketidaksempurnaan manusia. Karena itu perbuatan tidak mungkin menjadi dasar pembenaran di hadapan Allah yang kudus. Allah menuntut ketaatan sempurna, sesuatu yang tidak mampu dipenuhi manusia setelah kejatuhan. Inilah sebabnya pembenaran harus bersandar pada kebenaran Kristus, bukan pada kinerja moral manusia. Calvin membedakan dengan jelas antara dasar keselamatan dan buah keselamatan. Perbuatan baik bukan sebab keselamatan, melainkan akibat dari keselamatan. Orang percaya melakukan perbuatan baik bukan untuk memperoleh penerimaan Allah, tetapi karena telah diterima di dalam Kristus. Dengan demikian, perbuatan memiliki tempat yang sah, tetapi bukan sebagai fondasi keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik dengan keras ajaran yang mencampurkan anugerah dan jasa manusia. Menurutnya, mencampurkan keduanya berarti merusak Injil. Tentu artinya itu bukan Injil, itu agama, itu keyakinan manusia, itu antroposentris, itu juga sinkritis. Jika keselamatan sebagai bagian bergantung pada manusia, maka anugerah tidak lagi murni. Anugerah sejati hanya mungkin jika keselamatan sepenuhnya merupakan pemberian Allah tanpa kontribusi manusia sebagai dasar pembenaran. Calvin dalam bukunya yang bab ke-18 ini mengajarkan kembali bahwa iman tidak boleh disalahpahami sebagai perbuatan rohani yang layak mendapat upah, mendapat pahala. Iman bukan jasa, melainkan sarana penerimaan. Iman yang dianugerahkan Allah, yang diterapkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, tidak membawa sesuatu kepada Allah, tetapi menerima apa yang Allah berikan. Dengan demikian, iman justru meniadakan segala klaim manusia atas keselamatan. Calvin juga membahas pada bab ke-18 ini ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mengaitkan upah dengan perbuatan. Misalnya di dalam kitab atau surat Yakobus. Calvin menjelaskan bahwa upah yang Allah janjikan bukanlah pembayaran atas jasa manusia, melainkan ungkapan kebapaan Allah yang dengan murah hati menghargai ketaatan umatnya. Upah ini bersumber dari janji Allah, bukan dari kelayakan manusia. Karena itu, saudara, Calvin menekankan bahwa Allah memberi upah atas perbuatan baik.
Allah sebenarnya sedang memakotai karyanya sendiri di dalam diri manusia. Semua perbuatan baik orang percaya adalah hasil karya Roh Kudus, bukan hasil kemampuan alami manusia. Karena itu, saudara, kemuliaan tetap sepenuhnya milik Allah dan bukan milik manusia. Dalam hal ini, Calvin memperingatkan, tentu saya dan saudara kita, bahwa doktrin jasa perbuatan menghasilkan dua akibat berbahaya. Pertama, kesombongan rohani, dan kedua, keputusasaan. Mereka yang merasa berhasil akan menjadi sombong, sementara mereka yang menyadari kelemahan diri akan tenggelam dalam rasa bersalah. Anugerah murni yang datangnya dari Allah membebaskan manusia dari kedua ekstrim ini dengan mengarahkan pandangan hanya kepada Kristus. Calvin menunjukkan bahwa pengharapan keselamatan sejati hanya mungkin jika didasarkan pada anugerah Allah. Jika keselamatan bergantung pada perbuatan, maka tidak ada kepastian iman. Namun, karena keselamatan bergantung pada kesetiaan Allah di dalam Kristus, orang percaya dapat hidup dalam keyakinan dan damai sejahtera, bukan dalam ketakutan akan kegagalan moral. Calvin juga menegaskan bahwa anugerah tidak meniadakan kekudusan. Justru karena keselamatan adalah anugerah, orang percaya terdorong untuk hidup kudus sebagai respon syukur. Ketaatan tidak lagi bersumber dari ketakutan akan hukuman, tetapi dari kasih kepada Allah. Inilah dinamika Injil yang sejati. Anugerah Allah melahirkan ketaatan, bukan sebaliknya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menolak tuduhan bahwa ajaran anugerah ini mendorong kemalasan rohani. Sebaliknya, Calvin menegaskan bahwa tidak ada motivasi yang lebih kuat untuk hidup benar selain kesadaran bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Orang yang benar-benar memahami anugerah Allah tidak akan menyalahgunakannya, tetapi akan hidup dalam ketaatan yang lahir dari hati yang diperbaharui. Calvin menguraikan bahwa dalam kehidupan Kristen, perbuatan baik memiliki peran pedagogis dan pastoral. Perbuatan baik melatih umat dalam disiplin rohani, membangun kesaksian di hadapan dunia, dan menguatkan iman. Namun, semua itu tetap berada dalam kerangka anugerah, bukan sebagai dasar keselamatan. Calvin juga menegaskan bahwa Injil adalah pembebasan radikal dari sistem prestasi religius. Di hadapan Allah, semua manusia berdiri sebagai penerima anugerah, bukan sebagai pemilik jasa. Kristus adalah satu-satunya dasar pembenaran, dan iman adalah satu-satunya cara manusia mengambil bagian di dalamnya. Bab ini ditutup oleh Johannes Calvin sebagai penutup juga buku yang kedua dengan penekanan bahwa kemuliaan keselamatan sepenuhnya milik Allah. Dengan menyingkirkan segala bentuk jasa manusia, Injil meninggikan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan menempatkan manusia dalam posisi yang benar, rendah hati, bersyukur, dan taat. Inilah inti kebebasan Kristen yang sejati. Saya mengajukan 3 implikasi teologis dari bab ke-18 ini. Pertama, ajaran anugerah murni menentang segala bentuk legalisme, moralistik, dan spiritualitas yang berbasis prestasi yang masih marak dalam kehidupan gereja saat ini. Gereja, saya dan saudara, dipanggil untuk memberitakan Injil yang membebaskan, bukan Injil yang membebani. Implikasi teologis kedua, ajaran ini membentuk spiritualitas yang sehat dan matang. Orang percaya dapat hidup dalam kepastian keselamatan tanpa menjadi pasif. Karena anugerah Allah justru mendorong ketaatan yang lahir dari kasih. Dalam konteks dunia yang penuh tekanan, performa, Injil anugerah menghadirkan kelegaan dan pemulihan jiwa. Implikasi teologis yang ketiga, yang terakhir, yang saya tawarkan untuk saudara. Pemahaman bahwa keselamatan adalah anugerah murni menolong kita, saya dan saudara, membangun etika Kristen yang berakar pada syukur.
Pelayanan, kesalehan, dan perbuatan kasih tidak lagi dijalankan untuk mencari pengakuan Allah, melainkan sebagai respon atas kasih-Nya yang telah diterima di dalam Kristus. Dengan demikian, saya dan saudara sebagai gereja menjadi komunitas yang rendah hati, penuh belas kasih, dan setia bersaksi di tengah dunia. Demikian pembahasan singkat, ringkas, dan implikasinya yang saya paparkan pada buku yang kedua, bab yang ke-18. Bersyukur sudah selesai buku yang pertama dan buku yang kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran dari buku yang ketiga, Institute of Christian Religion. Nantikan, doakan, dan saksikan, serta bagikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.